Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jonathan Fernando Silaban dengan nomor induk mahasiswa 11076221109 dari program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar kelas E angkatan 2022. Video ini dibuat untuk menuntaskan tugas akhir dari mata kuliah Perspektif Global Berwawasan Keesdean yang diampu oleh dosen pengampu saya, yaitu Ibu Indah Wardatu Saidah, MPD. Topik yang akan saya bawakan tentang isu-isu global adalah child free. Child free secara harfiah, arti child free adalah kondisi ketika seorang atau pasangan memutuskan untuk tidak memiliki keturunan. Child free adalah keputusan setiap orang yang sifatnya personal. Pasangan yang memutuskan untuk child free artinya sudah siap untuk tidak memiliki keturunan. Nah, kenapa sih isu-isu global tentang child free sering terjadi berulang-ulang? Ada beberapa faktor yang membuat child free sering terjadi berulang-ulang. Yang pertama, fisik. Dikarenakan fisik tidak mampu, misalkan dia punya penyakit turunan atau dia secara fisik tidak bisa mempunyai anak, tidak mampu, dan ya itu karena fisik diri sendiri atau fisik pasangan. Dia sudah menikah tapi dia melihat tidak mampu kayaknya deh, mendingan gak usah daripada ribet. Nah, itu merupakan salah satu faktor fisik yang menyebabkan mengapa child free terjadi berulang-ulang. Selanjutnya ada faktor psikologis, di mana ada seseorang berpikir, saya aja belum selesai dengan diri saya sendiri, tapi saya sudah harus punya anak. Akhirnya kan nanti jadi toksik. Nah, orang-orang memilih child free itu mereka sadar bahwa mereka secara mental tidak mampu untuk memiliki anak. Maka dari itu mereka memilih untuk child free. Yang ketiga, dari faktor ekonomi. Seseorang itu merasa selama hidupnya itu cukup berkekurangan dan dia merasakan gimana rasanya harus berbagi. Dan pada saat ini dia juga masih merasakan hidup yang serba kekurangan. Bagaimana jika harus memiliki anak di tengah hidup yang serba kekurangan? Itu dia mengapa faktor ekonomi juga menyebabkan child free sering terjadi berulang-ulang. Selanjutnya, di faktor lingkungan. Dia merasa, hidup di dunia ini sudah terlalu padat. Ada yang bilang sudah global warming dan sebagainya. Maka dari itu, dia tidak mau menambah kerusakan alam dengan satu lagi jiwa. Itulah mengapa child free sering terjadi berulang-ulang dalam faktor lingkungan. Dan yang terakhir, faktor personal. Faktor personal itu tentang keputusan tersendiri. Itu yang seperti yang saya lihat dari orang-orang sekitar. Jadi bukan alasan-alasan yang keturunan dan sebagainya atau alasan yang lebih prinsipil kata mereka. Tapi ini memang keputusan saja yang kayak emang nggak mau gitu. Itulah contoh personal dari child free itu sendiri. Mengapa child free terjadi berulang-ulang. Nah, memilih child free dalam hubungan pernikahan harus didasari oleh keputusan bersama. Jika salah satu pasangan hanya satu saja yang memilih child free dan yang satunya lagi tidak, itu akan menumbuhkan konflik di dalam hubungan tersebut. Banyak pasangan suami istri yang memilih untuk child free karena mereka merasa lemah baik dari fisik diri sendiri, fisik pasangan, dalam hal mengurus dan membesarkan anak. Permasalahan yang hadir dalam mengurus anak biasanya hadir karena masalah pola asuh dan pola didik. Namun, di sini ada negara dengan tingkat kelahiran terendah. Yang pertama adalah Monaco. Monaco menjadi negara dengan tingkat kelahiran paling rendah. Dalam setahun, angka kelahiran Monaco hanya sekitar 6,66 per 1000 orang. Melansir womanium.org, rendahnya angka kelahiran di Monaco disebabkan oleh perkembangan demografi yang buruk. Yang kedua ada Korea Selatan.
Hal ini disebabkan ketatnya sistem pendidikan. Mayoritas anak di negara Korea Selatan tersebut kerap mengalami kondisi stres karena akademik, kekerasan sekolah, dan kecanduan internet. Yang ketiga, Jepang. Angka kelahiran rendah di Jepang disebabkan oleh banyak faktor seperti penurunan keinginan untuk menikah, biaya hidup yang tinggi di Jepang. Angka kelahiran yang rendah dapat mengganggu politik Jepang dan ekonomi baik domestik maupun internasional. Nah, setelah pembahasan yang begitu panjangnya, berikut solusi terhadap child free. Namun, child free menjadi kontroversi karena terdapat dua pasangan dari kelompok yang berbeda. Kelompok yang setuju berpendapat bahwa kesuksesan perempuan tidak lagi diukur pada ranah domestik, melainkan juga publik, seperti capaian karir, prestasi, dan lain-lain. Oleh karena itu, memilih untuk menjadi child free sah-sah saja dilakukan karena hal itu adalah sebuah kebebasan bersifat personal dan mungkin juga keputusan bersama dalam sebuah keluarga. Kelompok yang tidak setuju berpendapat bahwa fitrahnya orang bernyawa adalah mengendaki atau menginginkan adanya keturunan. Alasan takut menyakiti anak karena merasa tidak mampu bertanggung jawab tidak dapat dibenarkan. Pasalnya, manusia perlu berurusan dengan manusia lainnya untuk saling memberi kebermanfaatan. Dengan demikian, mereka yang child free dianggap tidak selaras dengan fitrah yang diyakininya. Nah, namun ini adalah cara untuk menyikapi terhadap orang atau pasangan yang mempunyai konsep child free. Yang pertama, sadari bahwa setiap orang, terutama perempuan, mempunyai keragaman pengalaman untuk mengatur tubuhnya. Keragaman pengalaman tersebut dapat dipengaruhi oleh budaya pengetahuan, penafsiran agama, dan juga pengalaman hidupnya. Yang kedua, setiap orang mempunyai hak untuk menentukan kebahagiaannya, termasuk dalam hal punya atau tidak punya anak. Sebagian orang akan merasa bahagia bila hidupnya tidak memiliki anak. Namun, ada pula yang merasa sebaliknya. Pilihan-pilihan itu perlu dihormati satu sama lain tanpa saling menghakimi. Yang ketiga, semua pilihan pasti ada konsekuensinya. Makanya, pastikan untuk memilih dengan penuh kesadaran dan berdiskusi bersama pasangan ataupun keluarga. Dan yang terakhir, beberapa data menunjukkan hidup di lingkungan individualis tanpa anak di masa tua akan membuat seseorang mengalami kerentanan. Jika pilihannya demikian, maka seorang yang memilih child free perlu melakukan rekayasa sosial di lingkungannya atau menyiapkan modal sosial yang siap berbagi saat terenta. Jadi, pada intinya, solusi terhadap orang yang memiliki pemikiran child free atau bagaimana cara menyikapinya dalam mengurangi pemikiran child free, yang pertama, kita perlu kesadaran diri dalam memiliki anak ataupun tidak, dan pastinya kita mempunyai dan pastinya setiap pilihan itu memiliki konsekuensinya tersendiri. Oleh karena itu, ada baiknya kita mencari tahu akan konsekuensi tersebut. Yang kedua, pastikan kita setelah bertanya dengan pasangan kita ataupun bertanya kepada diri kita sendiri, apakah kita ingin mempunyai anak ataupun tidak, dan ada baiknya jika keluarga turut ikut andil dalam keputusan tersebut. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.